Nanti Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakili atau pimpinan perguruan tinggi swasta mitra UST khususnya yang terkait dengan kegiatan dengan Yayasan Dharma Mandiri yang kami hormati Ketua Yayasan Sarjana Wiyata Mahasiswa, penyusunan standar kompetensi lulusan atau yang biasa kita singkat dengan SKL berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan KKNI, bekerja sama dengan tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang disingkat dengan KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi khususnya kepada Koordinator Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya Bapak, dan nanti kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan dan menyemangati dosen-dosen UST sekaligus penyusunan SKL berbasis KKNI ini. Intinya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, dan ciri khas untuk UST, salam dan bahagia. Jadi Bu Ilah nanti juga harus pakai salam dan bahagia. Kalau enggak mereka nggak jawab salam. Dan saya dalam acara workshop ini serta akan ada dekan, ada kaprodi, ada juga mungkin direktur pasca, seluruh struktural yang ada di UST, termasuk dosen-dosen yang sangat saya hormati. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur. Pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara workshop penyusunan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI. Karena kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan diberi kesempatan. Seperti yang diucapkan Pak Rektor, terima kasih Pak Koordinator bisa hadir. Ini karena ada kesempatan dan ada kesehatan untuk hadir di sini. Kalau harapannya adalah sebagai person-person atau figur-figur yang bisa membawa paling tidak secara nasional memenuhi standar, syukur-syukur bisa menjadi lebih baik. Belum mulai saya bertanya Pak Rektor, di antara Bapak Ibu yang menjadi dekan, siapa dekan yang jadi dekannya karena terpaksa? Pemilihan tapi sebenarnya terpaksa. Semangat, hasilnya kan nggak bisa hanya rektornya saja, tetapi harus didukung oleh para dekan. Dan kalau ceramah Jumat saya ambil dari Quran, kalau ini saya ambil dari Undang-Undang 20 tahun 2003. Kalau Undang-Undang 20 tahun 2003 semuanya tahu. Tapi apa isi dalam pasal 1 butir 20? Ini tadi disebut yang bertanya dari 4 ranah. Nah ini mestinya semuanya tahu. Yang ngajari juga dari ke perguruan tinggi ke pendidikan, 4 ranah. Ya. Ada yang disebut kognitif, ada yang disebut afektif, ada psikomotorik dan kooperatif. Nggak usah saya terjemahkan satu-satunya. Ya. Kalau koordinator isi atau ngintip-ngintip. Nah, yang maka harus dirubah kemampuan berpikirnya, kemampuan nalarnya, kemampuan untuk menjaga perasaannya. Makanya saya juga bingung. Wes dididik mahasiswa, bagaimana supaya nalar yang baik, bagaimana supaya bisa mengendalikan emosi yang baik. Minggu ini sampai mahasiswa tawuran, gitu ya. Pembelajaran dalam hal ini adalah bagaimana standar kompetensi terkait dengan KKNI.
nanti Bu Ila akan menjelaskan di masing-masing level di KKNI itu akan ada kompetensinya seperti apa. Di level 5 apa, level 6 apa, level 7 apa ya. Kalau di perguruan tinggi harus disusun berdasarkan visi misi perguruan tingginya. Dan tentunya bicara kompetensi harus sesuai atau seperti yang diharapkan oleh stakeholder. Jangan lulus, pokoknya aku wis memenuhi jam ngasih kuliah, lulus, naik lulus nanti tidak memenuhi standar kompetensi, tidak. Lebih itu tidak diterima, baru masuk mungkin UST dan masuk ke tempat yang itu mau saya ceritakan itu karena bukan UST. Terus dijawabnya apa? Pak, kami kan harus mengantarkan lulusan ini minimum 275 Pak. Karena kalau dia tidak lebih dari 275 IP-nya, dia mau daftar saja nggak boleh. Lah, saya bilangnya. Jadi diakal-akali gimana caranya, sing penting lulusannya. Lah saya tanyakan, programnya seperti apa? Lalu pendukungnya, fasilitas pendukungnya seperti apa? Lah semuanya nggak ada. Berarti sing merubah ini malaikat atau kalau di istilah pemilu hantu ya. Yang jadi dekan, pembantu dekan, terutama satu, kemudian kaprodi, jangan hanya berpikir aku untuk tunjangan piro. Jangan hanya berpikir mengerjakan yang rutin-rutin saja kalau prodi Bapak Ibu ingin maju. Saya bisa menceritakan karena saya punya bukti. Awalnya dulu ada suatu prodi di Gajah Mada ini, yang jurusan itu kalau jadi ketujuh jurusan sih dipikir nih, oh apa pembagian kepada sekretaris jurusannya ininya, apa pekerjaan-pekerjaan rutin harus dilakukan. Tapi dengan adanya tawaran center grant dan BIM, dan kebetulan jurusan ini menang di BIM, baru bisa terbuka bahwa sebenarnya ngurus prodi atau jurusan itu tidak hanya paraf atau tanda tangan untuk yang rutin seperti mungkin nyiapkan ijazah atau transkrip atau keuangan dan sebagainya, tapi harus berpikir bagaimana satu prodi ini bisa berkembang dan maju. Langsung tembak wae. Itu sudah ada penelitian, tapi proposal. Nah semester berikutnya proposal, semester berikutnya proposal lagi dulu, proposal terus gitu ya. Dengan memahami data seperti itu yang diisikan di dalam borang akreditasi, Bapak dan Ibu bisa berpikir apa yang harus saya lakukan sebagai kaprodi maupun sebagai dekan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan dari prodinya. UST ini tahun depan tidak pada meningkat. Saya tanya Prof. Supriyoto, apa yang Bapak kontribusikan pada UST? Saya kemarin waktu Bu Ila ngundang ke Jakarta ngisi kaitannya dengan Politeknik, saya disebut sebagai reviewer yang senior, masih rotongan, udah senior, bukan, wis tua banget gitu loh, udah senior sudah tua sekali, sekarang juga sebagai koordinator properti. Kalau di bank saya dirasaninya iki koordinator properti ya isih belum toh jadi asesor bank. Saya berpikirnya bukan dari tetapi sebagai orang yang ingin memahami bagaimana pengembangan politeknik di Indonesia, bagaimana pengembangan yang terkait dengan akreditasi. Karena di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan kita juga bisa mengetahui. Kalau saya secara sebagai koordinator, saya itu juga bisa mengetahui PTS di luar Kompetensi Wilayah 5 itu kualifikasinya atau kualitasnya seperti apa, itu juga bisa lalu menjadi mengetahui. Nah ini kaitannya dengan requirement, saya singgung sedikit saja. Tidak
atau untuk Tridharma siapa yang menangani pengurus swasta di Jogja untuk membantu masalah mengentaskan atau mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Jogja. Kemarin dipresentasikan oleh Pak Perda dan juga BPS terkait dengan itu, meskipun saya tidak datang tapi saya ngirim yang wakili 491. Saya juga harus menunjukkan dari 3,4 juta ini laki-laki dan perempuan hampir sama penduduk Jogja. Oleh karena itu mungkin juga suaminya lebih banyak yang punya istri cuma satu karena tapi yang lebih penting ingin saya sampaikan adalah dari 3,4 juta ada 562.000 penduduk Jogja yang miskin yang harus ditangani. Nah, nanti dikala pada saat Pemda sudah secara formal meminta kepada perguruan tinggi swasta, saya juga berharap UST ya sebagai salah satu dari perguruan tinggi swasta, dan tentunya saya juga ngajak ke PTS yang lain bagaimana kita bisa membantu meningkatkan mereka. Saya berikan gambaran bahwa secara nasional income per kapita itu sudah dihitung sejak dari 2010 saja itu sudah 3.000 US dollar. 3.000 US dollar kan berarti paling tidak 28 atau 29 juta per tahun. Padahal penduduk miskin Jogja tadi baru dihitung itu baru dengan ukuran 1 tahunnya cuma 3,24 juta per bulan per orang. Bapak Ibu tidak termasuk di sini. Tapi mereka adalah warga Jogja yang harus kita lakukan. Dan mohon maaf karena koordinator properti DIY juga memikirkan DIY juga tidak hanya yang di Indonesia. Saya juga berharap berkontribusi juga kepada daerah Senayan Jakarta. Pak Jungki, ya, Diana Badra, terus PT Sulaiman, hanya Pak Jungki aja. Ya. Tadi lihat UPN ada ya? UPN, ya, UPN belum negeri loh Pak, masih masuk PTS. Nggak tahu bilang kapan itu bisa negerinya. Saya kehilangan satu lagi nggak pernah kerja di negeri. Tapi bukan menyesal, tapi dengan senang hati mendukungnya. Ya, dan Bapak Ibu yang lain, ini yang terakhir adalah hal yang ingin saya ingatkan karena dalam waktu dekat kita akan banyak dilibatkan di sana. Termasuk yang terakhir mungkin perlu dibaca, saya rada deg-degan kemarin. Kalau baca KR kemarin, koordinator mulai pikirkan mahasiswa yang kena narkoba. Ya kan? Nek sing ketahuan ya dicorek baik, ya kan? Ning sing marai angel itu sing ketahuan itu, ya kan? Tapi kalau itu ada, mohon jangan sampai ada dosen apalagi pimpinan itu ikut-ikut ke dalam itu. Ya. Kena spirol, ya kan? Saya sendiri juga belum tahu bentuknya seperti apa yang pil-pil yang kayak gitu tuh. Yang diwawancara itu apa namanya? Bandar yang belum pernah ketangkap, ya, bukan bandar yang sudah habis ketangkap, bandar yang belum pernah tertangkap diwawancarai, dan dia jawab bahwa yang menjadi sasaran kota besar Jakarta, Bandung, dan Jogja, Bogor nggak termasuk. Ini bersyukur kata selain yang artis-artis itu juga mahasiswa. Nah, pada Jogja mahasiswanya cukup banyak di PTS lagi ya. Nah, ini saya juga minta tolonglah. Mudah-mudahan tidak ada di antara Bapak Ibu di sini yang kebetulan juga bandar terus ngiling-ngiling. Awas sesuk ya mencari gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di Jogja ya kalaupun sekarang ada masuk mungkin kelompok-kelompok tertentu yang mudah-mudahan jangan merembet dan mengganggu kepentingan peningkatan perguruan tinggi swasta yang ada di daerah kita. Sesuai yang diminta oleh pembawa acara, sekaligus untuk membuka, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop penyusunan standar kompetensi lulusan berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana pembicara utama, narasumber utama adalah Ibu Dr. Insinyur Ilah Sailah MS, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan IJTB, tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian satu lagi Ibu Ina tadi malam komunikasi dengan saya habis ini mau tidak padat pesawat tidak mungkin tunggu meskipun direktur tidak akan ditunggu oleh pesawat bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Untuk selanjutnya Ibu Ina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia dan sejahtera. Ketawa. Tidak cukup rasanya salam dan bahagia saja ya. Harus ada sejahteranya ya. Biar kalau tanggal 1 sampai tanggal 5 itu senyumnya lebar, kemudian tak lebar karena sudah habis untuk cicilan. Bapak dan Ibu sekalian, saya bersyukur sekali mendapat kesempatan dan undangan dari Taman Siswa UST di Yogyakarta untuk bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian ya Pak ya. Nah itu di HP Bapak, di laptop Bapak harus ada sinyal merah gitu, twing gitu kalau ada yang sudah akan expire ya, karena nggak boleh lagi meluluskan. Jika masih meluluskan berarti tidak legal dan tidak urusannya panjang, bukan dengan kami tetapi sudah dengan polisi gitu ya mereka. Ya. Nah, ini hanya PTS, belum lagi nanti ada PTN. PTS itu menyumbang prodi 60%, PTS menyumbang prodi walaupun hanya 92, menyumbang prodi 30% dan Bogor. Hanya masalah tentang bagaimana kita membuat kebijakan supaya yang 1175 ini juga kita harus telaah, terutama di Kopertis 5. Untung di Kopertis 5 itu paling sedikit, hanya 14 ya, dan ini pun kami meminta kepada Pak Bambang siapa ini dan kenapa begini gitu. Kopertis 5 potretnya itu seperti ini, mendominasi jumlah dalam kemudian kalau kita lihat dari jumlah prodinya mungkin ini karena ini data 2011 mungkin sekarang 2002 dan didominasi oleh S1. Nah S1 diciptakan itu untuk akademik, jadi untuk mengesejahteraan ke depan oleh vokasi. Oleh karena itu maka moratorium dulu yang S1, S2, S3. Tidak ada vokasi itu sampai bersama dengan S1. Kalian sudah paham. Kemudian ini status akreditasinya yang ABC, jarang sekali Kopertis lain yang memiliki A-nya itu sampai 9%. Bahkan di Kopertis lain ada 0 A-nya. 0 A-nya. Kalau ini kita punya A, maka nanti anak didiknya bisa dapat keringanan dari pemerintah dan bantuan dia dari awal memilih benih sampai kepada memanen, sampai mungkin menjual, mungkin sampai nanti ada semacam pengembangan diploma D2. Ya, jadi D2, jadi D1 dan D2 bisa. Nah, amanah Undang-Undang Nomor 12 Bapak Ibu, undang-undang itu begitu. Tapi karena kita masuk ke pendidikan, jadi itu tolong ada 12 itu. Karena sangat menarik sekali. Undang-undang sangat spesifik tentang pendidikan ini. Dunia lain nggak ada. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika ini yang paling penting Bapak Ibu cermati yang di bold, insan dewasa. Jadi insan dewasa itu tidak diartis, misalkan di insan baru itu di SMK, begitu ya. Fasilitator bagi peserta didik kita, itu yang paling penting. Sumber pelajar Bapak Ibu, bukan hanya kita, kita ada di kelas pun tidak apa-apa. Itu yang nanti saya jelaskan dengan pendidikan
jarak jauh bukan kelas jauh. Pemberdayaan kepada peserta didik. Skills itu tidak bisa diajarkan sebagai mata kuliah saja. Kita tahu ada etika, ada norma. Perbedaan tinggi itu punya quality assurance system yang ada di masyarakat. Yang kedua, punya kerangka kualifikasi nasional. Artinya, kerangka kualifikasi. Yang ketiga, punya National Information Center. Inilah yang disebut PDPP. Saran dengan Undang-Undang Nomor 12 itu semua akan keluar. Mohon dicermati, karena pasti itu akan adaptasi terhadap One Vision, One Identity, One Community in 2015 in ASEAN. Jadi ASEAN itu akan semangat keilmuan dengan jiwa kemerdekaan. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, coba dikasih hati ya kali ini ya. Untuk memadukan dan memadukannya dengan Pancadharma. Betul Pak? Coba dilengkapi. Terwujudnya Universitas Kebangsaan yang berkembangkan. Bagus. Bagaimana ya itu? Nah, jadi Bapak dan Ibu, visi itu adalah dreams, impian. Kalau di impian itu seperti wirid, pendek-pendek. Kenapa? Gampang diingat, ada di hati, diucapkan setiap hari, dan dilakukan. Tetapi saya tidak melihat itu dulu. Yang penting itu adalah kita banyak-banyakin dosen, tapi bukan masyarakat akademik. Setiap ketemu menghujat pemerintah, setiap ketemu ngomongin rektor, setiap ketemu ngomongin dekan gitu, yang harus kita kalau ketemu itu ilmiah dengan kebutuhan lulusan di perguruan tinggi. Yang penting Bapak Ibu lakukan sekarang adalah learning outcomes. Jadi kami itu tidak menyebutnya standar kompetensi lulusan, karena standar kompetensi lulusan sebenarnya sudah dibuat oleh setiap program studi harus berbeda dengan program studi lain. Itulah keunikan yang membedakan program studi itu boleh berdiri. Contoh, program studi kopi susu terdiri dari apa Bapak Ibu? Kopi, susu, gula, air, gelasnya, dan pengaduk. Nggak akan jadi kopi susu kalau nggak ada pengaduk kan? Nah, walaupun instan, goyang-goyang kali. Benar. Kita baru punya, kita akan mengimplementasikan, harus ada payung dalam tataran peraturan menteri. Nah, di dalam ini kenapa kita perlu, karena kita punya kesepakatan CAFTA misalnya, kemudian AFTA ya, kemudian WTC dan sebagainya. Di dalam ASEAN Economic Community 2015 ini ada free flow of goods, free flow of services. Ini yang akan menyebabkan manusia kita harus pandai bersaing. Memorandum dengan beberapa alternatif dan mengacu kepada beberapa rujukan, pasti dia akan baca beberapa buku, bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Sehingga profilnya Bapak Ibu, S1 itu bisa manajer sebuah perusahaan, kan? Oleh mahasiswa kita, apakah sebagai komunikator, edukator, dan seterusnya. Dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Jadi Bapak Ibu, kalau S2 kita tesis ini, jadi dia harus memiliki pengakuan nasional itu paling tidaknya dia mempublikasikan sebelum dia selesai perkuliahan. Bagaimana caranya? Kalau kita bermitra di Jogja ini, saling mengisi jurnal elektroniknya. Kalau pakai material masih mahal, karena kita harus mencetak. Apakah kita mampu untuk mengasuh jurnal elektronik berapa rumpun ilmu yang ada di sini? Menjadi kemampuan apa yang saya berikan? Ada 4 ini. Ya, yang pertama penyetaraan pendidikan dengan dunia kerja.
Jadi nanti akan ada pengakuan prestasi. Saya sudah melakukan ini, kemarin kita melakukan penyetaraan ini untuk Polimarin. Saya melihat dulu di dunia kerjanya, mentoknya Pak Bambang, tahun 2005, pasal 46 UZ 3. Nah itulah yang bisa melindungi, tapi kita tetap tidak bisa memberikan gelar magister kepada dia, kecuali dia mau sekolah lagi dengan RPL. Apa itu RPL? RPL itu rekognisi pembelajaran itu sampai kepada learning outcome prodi, tetapi yang harus kita lakukan adalah menderivasi, menurunkan kepada learning outcome, ya. Nah, oleh karenanya nanti kalau kita nanti di Ban PT itu kan sistem penjaminan mutu eksternal itu Ban PT atau LAM. Dia akan melihat ke sistem penjaminan mutu yang diopeni sama Pak Slamet. Pak Slamet harus mengacu kepada standar nasional. Standar nasionalnya akan mengacu kepada KKMI, gitu ya. Karena data itu akan kita pakai untuk sistem penjaminan mutu di tempatnya Pak Slamet. Misalkan tahun ini rata-rata ini adalah kriteria yang di Ban PT yang saat ini ada. Jadi Bapak dan Ibu tentunya Ban PT ke depan akan berubah karena itu sudah keluar. Yang kuning kan. Jadi kalau ada praktek pembelajaran kelas jauh, ada lisan cerdas komprehensif. Yang seperti apa? Yang beriman, bertakwa dan sampai kepada berbudaya untuk kepentingan bangsa, olah hati dan olah rasa. Saya tidak tahu di sini apakah mahasiswa diwajibkan olahraga? Belum. Apakah dosennya sudah berolahraga? Ya. Nah ini memang udah bosen ya. Udah cuma 12 ini gitu, tapi dia tangguh, ya gak apa-apa, biarin aja, tapi tetap mendengarkan. Nah jadi di sini Bapak dan Ibu, kita tidak akan mengubah kurikulum seperti SMA, SMK, SMP dan SD. Yang kita akan ubah di sini adalah tentang proses pembelajarannya, sehingga kita memberikan suasana akademik yang baik. Ini mencocokkan dengan KKMI. Seringkali juga kita dituntut ada perubahan pengetahuan dan teknologi, maka ada perubahan kurikulum. Tapi setelah bertahun-tahun dari 2003 ada KBK, ternyata yang sulit itu dari dosennya. Sehingga ini belum bisa kita meningkatkan mutu lulusan. Taat terhadap kurikulum sebagai dokumen yang memberikan kenyamanan kepada mahasiswa dan ketertarikan yang lebih tinggi, komunikasi yang efektif, tidak usah diajarin menjadi sebuah mata kuliah pun, asal setiap kali proses pembelajarannya mengarah kepada kemampuan komunikasi efektif, be it, do it. Bapak dan Ibu, ketika nanti Bapak Ibu membuat kompetensi lulusan, tapi tolong dilihat dulu yang sekarang sedang berjalan. Mari kita timbang-timbang apa ya keunggulannya, apa ya kelemahannya, tantangan ke depan seperti apa ya. Dan juga tolong dengarkan dari para pengguna lulusan dan para alumni Bapak dan Ibu. SKL dikti, lalu kita buatin gitu. Tapi ini masih terpisah. Indikatornya ini, indikatornya aku sangat baik, 20. Kemudian bagaimana metode pembelajarannya? Seperti ini. Bagaimana penilaiannya? Seperti ini. Ini masih global. Kompetensi yang kedua, pengetahuan. Ya, kompetensi dengan indikator seperti ini. Kemudian kompetensi yang ketiga, yang tadi, bidang disesuaikan dengan program studi. Dan tidak berarti satu pernyataan kompetensi hanya pengetahuan saja, gitu kan dianya untuk bagaimana menyusun kurikulum IT sampai kepada Bapak Ibu mungkin di Undang-Undang Nomor 12-nya, karena agama dicabut dari humaniora. Look after your students, somebody will. Keluarlah NII, keluarlah mafia teroris. Karena apa? Kita memberikan ruang untuk organisasi kemahasiswaan saja, organisasi kemahasiswaan yang di ujung, di pojokan dan sebagainya.
Jadi sekarang interaksi di dalam kelas kita bisa sebagai fasilitator dan motivator, mahasiswanya harus menunjukkan kinerja. Akhirnya mahasiswa dengan kita tidak pernah bertatap muka, lewat Skype boleh, lewat internet boleh, Yahoo Messenger misalkan digunakan bisa. Kalau sudah kitanya berjaya, gitu kan ya. Dan begitu, kalau kita mau ngirimnya itu essay akan baik tuh gini. Pertama, pendirinya saja sudah menjadi panutan nasional. Gitu ya. Masa sih kita yang paling dekat dengan Bapak Ki Hajar Dewantara kita tidak mampu bersaing? Nah, untuk itu maka orang-orang hebat yang ada di sini harus lebih hebat lagi, terutama dalam karakternya. Gitu ya. Mudah-mudahan saya titipkan kepada Pak Bambang yang masih fresh dari Lemhanas. Mudah-mudahan mumpung DIY kecil selalu kita jadikan contoh, karena tadi saja hanya 14. Kalaupun itu Pak Bambang sudah melihat bahwa benar ternyata 14 bukan 19 gitu kan, atau bahkan nggak ada bulan ternyata itu sudah perpanjangan izin dan sebagainya. Kita sih tidak boleh telat, tidak boleh ignore, karena kalau kita mengeluarkan ijazah tanpa akreditasi maka tidak. Kaliannya mudah-mudahan tetap semangat dan kita menjadikan insan cerdas komprehensif. Salam dan bahagia. Karena mungkin pesawat juga ada 3 pertanyaan. Mohon nanti yang beruntung jangan pandang-pandang. Pertama, Pak Krisno dari BM tadi disebut Wila, Pak itu rakyat kecil maka sehat. Kalau Pak Bapak itu rakyat gede. Kalau kita lihat kata itu adalah konsep, ketika 2 kata berjejer berarti ada 2 konsep. Kalau kita lihat dalam tata bahasa Indonesia, P, B, I, berarti BI menjelaskan P, sehingga kornya P. Jadi Ibu banyak menuangkan tentang kopi susu, itu jelas kopi yang dibuat dengan susu, bukan susunya banyak, kopinya sedikit jadi satu. Tapi di masyarakat kita yang masih tergoda atau terkooptasi oleh monodisiplin, pendidikan bahasa Inggris itu baru boleh ada kalau ada bahasa Inggris. Jadi core-nya bahasa Inggris. Nah, untuk S2 bahasa Inggris mereka sudah begitu banyak di S1 pengalaman, masa kita latih bahasa Inggris lagi? Nah, saya lebih cenderung pendidikannya. Nah, mohon apakah ada kesamaan cara pandang bahwa PBI itu P, B, atau BI? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makro atau gimana? Karena ini mau menghabiskan waktu, jangan-jangan tidak ada gunanya. Ya, terakhir Bapak Krisno dengan khususnya dalam bidang engineering. Nah, di sana memang yang saya pahami sebagai inti itu adalah kurikulum untuk suatu program studi tertentu hanya 70% yang sama. Jadi masih ada pelajaran yang dibebaskan. Itu juga boleh ada variasi-variasi. Sehingga dari segi materi kira-kira hanya 50%. Nah, ini lalu sekarang dengan tadi gambaran Wila bahwa program studi itu macamnya sudah bukan main besarnya, dan interaksi antar disiplin sudah begitu kemana-mana ya. Nah, ini bagaimana lalu kelanjutan bahwa sistematika itu harus tetap ada yang akan memudahkan peserta didik atau mahasiswa itu untuk saya ambil ini karena saya tahu akan ke sana. Namanya sarjana apa, magister apa dan sebagainya itu apakah sudah ada skema juga yang untuk
IP menegaskan. Terima kasih. Saya kira saya sependapat. Jadi makanya tadi kalau misalkan saya tuh sebenarnya intinya di antara ini engineering lah ya, yang seringkali yang mau kita kompetensi yang paling diutamakannya apa? Seperti memberikan materi pendidikannya yang lebih banyak. Maka bukan bahasa Inggrisnya yang lebih tinggi, sehingga core-nya adalah di pendidikan. Rasanya harus banyak. Ada diceritain jangan kalau saya. Ceritanya itu karena sistem akreditasi, kemudian mengakreditasi institusi, dan karena lembaga akreditasi belum berdiri, maka juga harus mengakreditasi program studi. Kalau sekarang masih berjalan Permen nomor 59, tetapi begitu nanti ada permen baru tentang akreditasi dan LAM, maka Permen yang 59 akan kita tidak berlakukan. Jadi hanya berlaku dari turunan Undang-Undang nomor 12. Di situ Pak nanti akan diatur siapa yang akan di institusi dan berapa lama dan sebagainya. Kemudian jadi wajib dan tidaknya sekarang fokus ke program studi dulu. Karena program studi yang bagus nanti akan diakreditasi institusinya, nanti diberi kewenangan mungkin untuk ke depan untuk mengevaluasi diri. Lalu Pak Adi memang agak beda Pak. Sekarang kita nggak punya Kurnas, yang ada hanya deskriptor KKNI, sehingga yang dipentingkan itu adalah kompetensinya. Dan kompetensi khususnya silahkan di UST mau apa. Itu dari mata kuliah yang semua se-Indonesia belajar, yaitu General Education atau mata kuliah umum. Itu akan menghasilkan kompetensi utama. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, kompetensi itu berdasarkan program studi. Se-Indonesia akuntansi harus sama kompetensinya. Dan mohon maaf kalau ada kurangnya jangan semangat dan kita telah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa pagi dan sampai siang hari ini. Mau dipotret? Iya. Isu Senin. Satu kali foto lagi Prof. Yoko, Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian, setelah kita diroake di Kaliurang dan pulang dari Kaliurang melapor KKNI berusaha menjembatani itu. Oke lah, ini pendidikan maunya begini, hasilnya seperti itu. Lalu jawaban dari dunia pendidikan, ya kita tidak mendidik tenaga kerja, kita mendidik pemikir, penelaah, peneliti. Tidak akan menghasilkan apa. Nah, KKNI ada parameter, deskripsi umum KKNI, jadi aneh begitu. Profil lulusan kita seperti apa? Ujian yang nanti akan dibahas apa? Dan sarana pembelajaran laboratorium yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi itu apa? Jadi tidak hanya misalnya untuk ini besar baik yang berasal dari pemerintah, nanti memperbaharui informasi tentang kebutuhan tenaga kerja mereka. Nah, kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka akan melihat, oh ini UST, ini Sanata Dharma, ini UNY, akan membaca standar kompetensi lulusannya seperti apa, dan kemudian sekian untuk dipersiapkan dan seterusnya. Ada dua kelompok kalau kita lihat mahasiswa, ada kelompok mahasiswa yang belum bekerja, lalu ada mahasiswa yang sudah bekerja. Ini tentu membedakan. Mungkin dalam satu set
standar, tapi perlakuan dalam proses pembelajaran memang tidak bisa disamakan antara yang belum bekerja dan sudah bekerja. Sistem informasi pendidikan dan dunia kerja ini mencoba menjembatani antara sistem pendidikan tinggi dengan pengguna lulusan. Sehingga memang kita termasuk perguruan tinggi yang sudah ditunjuk oleh itu untuk masuk ke dalam sistem itu, maka yaitu tinggi mengelola CPK, kemudian perguruan tinggi, dunia usaha, dan perencanaan pengembangan perguruan tinggi. Kita masih menunggu, khususnya untuk LPTK, rencana pemerintah untuk mengatur kuota mahasiswa baru program-program studi yang termasuk dalam kelompok LPTK. Nanti secara nasional akan dikeluarkan kuota, kemudian nanti akan dibagi per prodi per perguruan tinggi berapa yang bisa diterima. Di luar itu maka menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi. Itu menjadi bagian dari tugas tinggi. Kemudian perguruan tinggi dilakukan tidak terlalu gelap, tidak kenal menyerah. Kemudian pemerintah dia akan menjadi menjaga perencanaan program dan perencanaan pengembangan wilayah. Tapi bilang sudah. Nah, keempat unsur ini nanti akan dipersatukan oleh sindikat. Dan ketika program ini disosialisasikan, memang kita bertemu dengan berbagai macam latar belakang, ada yang dari perusahaan, ada yang dari pemerintah, ada yang dari pengelola usaha yang lain. Kalau sudah sampai ke standar sistem untuk jaringan nanti akan dikembangkan. Kita sudah siapkan SOP untuk mahasiswa transfer, sehingga nanti kita harapkan semester depan ini tidak terjadi lagi masalah-masalah di dalam konferensi mahasiswa. Jadi tadi disampaikan bilang kalau sampai ada mahasiswa dia ngecek di situ tidak muncul namanya, maka dia bisa menyampaikan keluar kepada perguruan tinggi. Kita ada pengalaman seperti itu dan kita membuatnya belajar dari pengalaman tentang PDPD ini. Kemudian dunia usaha dan dunia angkasa pura dan macam-macam itu. Berarti sudah tinggal konsentrasi pada kelompok fakultas. Payung hukumnya SKL dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru. Karena lulusan FKIP adalah bekerja di masyarakat pendidikan guru, sehingga 4 kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial itu sudah ada di sana, sehingga tinggal menjabarkan ke program studi masing-masing, sehingga spesifikasi program studi seperti yang Bu Ilah tadi disampaikan sudah akan diwujudkan oleh program studi masing-masing. Standar kompetensi lulusan. Ibu dan Bapak sekalian, standar itu adalah kriteria bagi langkah awal untuk melakukan tindak lanjut. Saya ada kebaikan tidak langsung saja. Barangkali nanti perlu pendampingan. Saya banyak pakar SKL, baiknya juga penjualan mutu nasional. Informasi pendidikan dan dunia kerja. Kalau misalkan nanti hasil dari hari ini kompetensinya mau diupload untuk ke webnya UST, saya rasa justru yang lebih utama itu bukan ke learning outcome-nya dulu, tetapi profil. Karena mahasiswa yang mau masuk itu kan mereka rata-rata bingung. Nanti kalau saya masuk jurusan fisika, pendidikan fisika, jadi apa? Lulusan itulah kita baru bisa menurunkan ke standar kompetensi lulusan yang kemudian dirumuskan kembali ke kompetensi apa gitu. Nah, kaitannya dengan kompetensi yang disampaikan Pak Slamet, di sini kan banyak sekali undang-undang yang jadi acuan kita. Nanti disampaikan Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang tahun 2005. Standar isi untuk perguruan tinggi di situ disebutkan bahwa kompetensi
kompetensi pada perguruan tinggi ada 3, yaitu kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi khusus. Kalau ke proses akreditasi itu kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Nah ini juga sama dengan yang ada di borang akreditasi. Sedangkan Pak Sama tadi adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Mengacu pada standar isi perguruan tinggi dari BSMP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di situ juga disebutkan bahwa SKL itu nanti memuat tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, di situ juga bisa dijabarkan lagi bahwa pengembangan kurikulum itu sudah. Yang pertama, kalau misalkan kita basisnya KKN, standar kompetensi lulusannya jelas. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bisa dicapai lewat mata kuliah umum. Mata kuliah umum terdiri dari agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan di situ sudah ditetapkan SKS-nya juga. Berarti seluruh nasional MKU-nya sama. Sedangkan mata kuliah utama adalah mata kuliah yang berisi penciri dari kompetensi utama adalah kompetensi dari yang diperoleh dari ciri prodi. Sedangkan yang khusus diperoleh dari dari LPTK atau yang diturunkan dari visi misi. Orang itu bisa dipakai. Nah, sebelum menyusun SKL, untuk menyusun SKL saya lagi utama untuk PBSD. Mungkin ada pendapat lain. Monggo Pak. Monggo Pak. Khususnya SKL. Oke. Tingkatannya ada targetnya. Tapi dalam waktu itu sudah terjadi dampaknya. Kita yang utama. Lalu yang kedua, sistematika tadi saya visi misi itu kan masing-masing prodi tingkat prodi. Terima kasih. Baik, Pak Gus, ini di kita ada Pak Slamet sebagai Biro Pencabulan. Bagus sekalian. Berangkat dari dengan Mbak Yuki, proyek hukumnya SKL itu kita kembali ke dari yang saya sayang ini PP 19. Seluruh kaki tidak begitu. Seluruh mata kuliah tidak begitu. Ya bisa kita baca. Yang pertama di dalam sebelum. Yang pertama. Yang A. Yang kedua. Yang cari. Nah, itu dari itu. Berikutnya. Yang membedakan sarjana yang beda itu adalah dia sekarang support dirinya dengan data, kemampuan mengolah data dari data. Itu kan industri kan disinggung sama Pak Senator. Yang situ yang khasnya itu yang pedesaan sama.
menjadikan satu partner di fakultas itu sehingga Semua ada dari Pak Sudi itu kalau objektif, dia dari formatnya sudah ada, berangkat dari profil lulusan itu, potensi lulusan itu dan keterangan depan itu juga masih pengetahuan. Menunggu Pak Warik 1 sedang menuju ke lokasi ini. Jadi LPTK FKIP nanti jadi satu kelompok, saya yang mendampingi. Itu ya. Jadi yang sudah selesai dikemas, dibesut, SKL kita itu nanti mau diupload ke website sehingga Bu Ilah Sahilah bisa membaca karya kita 2 hari ini. Tidak perlu ngirim kopi tapi cukup dengan mata kuliahnya kalau di sini kapan jadinya yang didistribusi mata kuliah distribusi mata kuliah seksi publikasi ini diambil gambarnya ada di kekurangan pemuliaannya jadi penelitian kepala nih. dokter ini direktur pembelajaran siap maju presentasi itu.
yang dikirim seperti itu. Nah, elemen kompetensi tinggi yang 5 itu beda banget. Dan penataan kompetensinya juga beda. Halaman ini wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Citi Terut. Pasal 28. Biar yakin, jangan-jangan aku salah lihat, tapi dilihat di undang-undang itu. Ya. 35, halaman 28, terbalik. Tidak terlalu gitu. Pasal Kan minimum. Saling memberi kesempatan tanpa harus saling membayar, Pak. Kita untuk itu saya serahkan waktu secukupnya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baiknya. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan satu hal penting yang harus Bapak Ibu lakukan sepulang dari sini. Ini bagian terpenting dari sistem yang sudah kita bangun. Jadi web kita ini harus sering Bapak Ibu lihat. Ini menjadi referensi khususnya dalam penyusunan kurikulum, karena di dalam penyusunan kurikulum salah satu masukannya adalah dari user. Nah, analogi kopi susu akan saya tambahkan dengan kontekstualitas dan masa yang akan datang. SKL kopi sendiri, susu sendiri, itu pendekatan kontekstualitas itu bisa dilakukan dengan membuka web ini, Bapak Ibu. Bursa kerja, silakan nanti yang memberikan informasi tentang lowongan kerja yang bisa diakses oleh alumni kita. Jam ini, detik ini ada 25.710 lowongan kerja yang bisa diakses. Kualifikasi yang ditentukan oleh pengguna lulusan. Di situ disebutkan pria fresh graduate D3+1 teknik sipil bisa AutoCAD. Nah, AutoCAD menjadi salah satu syarat untuk penerimaan pegawai di perusahaan ini, karena ada persyaratan itu. Kemudian usia maksimal 35 tahun, ini terkait dengan masa studi. Kalau 35 tahun masih lama, perusahaan yang membatasi usianya 24, kriteria atau kompetensi nanti semua apa saja syarat-syarat yang di maksimal 28 tahun, D3 atau teknik otomotif, sipil, arsitektur, menguasai AutoCAD. Jadi AutoCAD-nya sudah mulai kelihatan benang-benang. 3 dimensi, inisiatif tinggi, ini soft skill, cepat belajar dan cepat beradaptasi, ini soft skill. Ini yang muncul dibuka, nanti akan kelihatan benang-benangnya. Apa saja kira-kira yang dipersyaratkan sebagai standar kompetensi kerja. Misalnya kita isi ini kita semua coba, karena ini memang kita jadi masukan dari user. Memang perlu dianalisis, perlu dikaji, perlu kalau tidak perlu ditarik benang merah sehingga itu nanti menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan standar kompetensi kita. Sehingga kita tidak akan dunia usaha dan dunia industri. Dan MOU-nya berlaku 2 tahun, ini sudah berjalan 1 tahun. Selain untuk kepentingan ini kurikulum, juga untuk kepentingan rekrutan karyawan yang itu nanti akan kita tindak lanjuti. Dalam waktu dekat kita akan ikut serta dalam pameran bursa kerja di ICIC bulan Maret. Itu pun juga gratis. Jadi ini bagian dari pengembangan kelembagaan yang orientasinya adalah bagaimana kita ngopeni lulusan. Tetapi di dalam proses
lulusan yang kita upayakan ini benar-benar diproses dengan baik sehingga berkualitas dengan ukuran-ukuran yang sangat jelas, yaitu standar kompetensi lulusan. Baik Bapak Ibu, itu bagian terakhir dari workshop ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memetik manfaat dari kerja keras selama 2 hari ini. Terima kasih atas nama pimpinan OST atas kerjasama yang baik, atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan jerih payah kita semuanya termasuk bagian dari dharma bakti kita kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Dan marilah workshop ini kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ke depan UST lebih baik. Ini persilahkan berdoa. Terima kasih. Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, workshop SKL berbasis KKMI kita menyatakan bersama-sama ditutup. Selamat jalan, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demikian.